Jadi pentingnya aturan dan etika bagi praktisi PR untuk menjalin hubungan dengan publik pengambil kebijakan dan publik penikmat dari Kembali lagi dengan saya Vika Dianti Danim 2021-37. Saya merupakan mahasiswa perwakilan dari Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pertukaran mahasiswa antar tingkat nasional di Universitas Negeri Padang pada mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat atau HUMAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik dan sumber nilai dari public relation. Melihat dari pengertian profesi, kata profesi itu diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin professus, yang mana kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu dan ahli di bidang tertentu. Mengacu pada asal katanya tersebut, maka pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Jadi secara umum, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut itu harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, dalam melakukan pekerjaannya dengan baik ini, suatu profesi itu akan terikat dengan yang namanya kode etik atau etika dalam melakukan pekerjaan. Dan sejatinya kode etik ini tidak akan terlepas dari suatu profesi apapun itu, entah itu dokter, guru, perawat, dan juga termasuk dalam humas atau praktisi public relation. Semua profesi ini itu berkaitan dengan yang namanya kode etik. Mereka diatur dengan kode etik, suatu kode etik yang sudah ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Dalam menjalankan profesi PR itu juga mereka praktisi PR itu diatur layaknya ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Mereka sama berkaitan, sama terikat oleh yang namanya kode etik. Karena ada etika moral, kode etik dan sumber nilai aktivitas ke-PR-an, sehingga aturan-aturan tadi yang mengatur mereka dan tidak bisa secara bebas atau sembarangan dalam menjalankan aktivitas ke-PR-an. Dengan adanya kode etik ini dan etika dalam menjalankan profesi, itu membuat seseorang tidak bisa secara bebas atau secara keinginannya sendiri untuk menjalankan profesinya. Jadi dalam melakukan pekerjaan itu seseorang tidak bisa secara bebas sesuai dengan keinginannya. Mungkin ketika mereka sebagai PR itu bertugas untuk menyebarkan informasi, namun dia ingin mengikuti dirinya sendiri. Dia ingin menyebarkan informasi sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan mungkin dengan ceramah atau sebaiknya. Dan itu adalah bertentangan dengan yang namanya kode etik dari umat. Itu tidak boleh. Jadi adanya kode etik ini itu mengatur seseorang agar terikat dalam pekerjaan untuk menjadi lebih baik. Nah, karena PR sendiri adalah profesi internasional juga, sehingga pasti memiliki aturan yang mengatur dan harus ditaati. Seperti yang kita tahu, PR itu sudah terkenal di kota asalnya di Amerika Serikat. Jadi dia sudah termasuk profesi internasional, yang mana pastinya profesi internasional juga memiliki yang namanya aturan atau kode etik yang harus ditaati dan dilakukan oleh anggota atau yang ada di dalam profesional yang sangat erat dengan satu kode etik setiap profesi.
Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk setiap profesi. Dan tentunya prinsip-prinsip pada etika profesi akan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi kode etik ini ada itu bukan hanya untuk profesi-profesi tertentu, tapi untuk keseluruhan seseorang, agar dalam menjalankan tugasnya dia tahu batasan-batasan yang harus dia lakukan dan tidak harus dia lakukan. Sehingga ini menghindarkan yang namanya citra buruk, terus perilaku buruk yang akan menimbulkan efek kepada lembaga atau perusahaannya. Dan lebih jauh, kode etik juga bisa disebut sebagai tanggung jawab, satu prinsip bagi kaum profesional. Bahkan sedemikian pula bisa disebut suatu treatment dengan sadar tidak sadar, suka atau tidak suka, itu harus ditaati atau diikuti. Jadi kode etik ini merupakan treatment yang tercipta untuk mengatur seseorang. Jadi entah dia itu suka atau enggak dengan peraturan kode etik, tapi dia harus mengikutinya. Atau dia tidak ingin atau menginginkan, jadi dia akan terikat dengan yang namanya kode etik itu tadi, karena dia ada di dalam suatu perusahaan dan lembaga yang mempunyai kode etik. Utamanya juga pada lembaga kehumasan, itu pasti memiliki kode etik dan harus ditaati. Nah, sebenarnya prinsip yang mengatur kode etik itu banyak, dan diantaranya itu ada prinsip keadilan yang mana menuntut seseorang untuk bersikap adil dalam profesinya, tidak merugikan orang lain, dan membuat hak dari pihak tertentu itu menjadi terabaikan. Jadi kode etik ini memiliki prinsip bahwa dia harus adil. Jadi tidak ibaratnya tidak seimbang, tidak membuat perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah prinsip otonomi, yang mana prinsip ini itu dituntut dari kalangan profesional terhadap dunia luar, yang mana dunia luar itu adalah mereka-mereka yang diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi dia diberikan kode etik itu juga mengatur pada orang-orang yang ingin mengekspresikan kebebasannya. Jadi tidak hanya mengekang, namun juga dia tuh berprinsip bahwa seseorang itu memiliki kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan dalam mengekspresikan sesuatu. Yang ketiga adalah prinsip integritas moral, yang mana berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi, yaitu seseorang yang memiliki integritas moral itu harus diakui karena itu akan menjaga nama baiknya dan orang lain, serta kepentingannya dan etika dengan citra lembaga itu tadi. Sangat penting bagi praktisi PR atau penjabat humas untuk memahami yang namanya etika, karena nantinya akan mencangkup atau berkaitan dengan profil penampilan dalam rangka menciptakan citra sebuah organisasi dalam masyarakat. Jadi gambaran awalnya itu seperti misal ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka seseorang akan menganggap kita memiliki memiliki sikap atau perilaku yang baik. Nah, sama seperti etika dalam hubungan antara etika dengan citra suatu lembaga. Ketika penjabat humas, praktisi PR yang ada di dalam lembaga atau organisasi membuat atau menciptakan perilaku atau menciptakan etika atau menunjukkan etikanya di masyarakat dengan baik, dengan sesuai dengan kode etik, tidak menyakiti masyarakat dan sebagainya, itu akan membuat masyarakat itu beranggapan bahwa perusahaan atau lembaga kita adalah perusahaan yang memiliki citra positif, atau mungkin akan dicap sebagai lembaga yang positif dan tidak menjatuhkan orang lain seperti itu. Jadi lebih ke pembawaan awal. Jadi bagaimana mereka ketika melihat lembaga atau perusahaan kita di awal pertama kali mereka tahu. Jadi etika itu akan berkaitan dengan yang namanya citra, itu pasti.
Dan juga sebaliknya, ketika kita melakukan etika yang buruk, maka masyarakat juga akan berpikiran bahwa lembaga atau perusahaan kita itu suatu lembaga yang mungkin buruk, cenderung tidak baik, seperti itu. Jadi etika itu akan sejalan dengan yang namanya citra. Jadi pandai-pandailah menjaga etika dalam hubungan kalian dengan citra lembaga. Citra dan penampilan dan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral itu sebenarnya seharusnya sudah harus disadari dan dipermasalahan sejak lama, yaitu sejak humas dikonseptualisasikan, lebih-lebih setelah didirikannya International Public Relation Association atau IPRA, yang artinya ada lembaga yang membawai secara internasional, yaitu IPRA. IPRA ini yang menurunkan kode etik untuk seluruh public relations secara internasional yang berlaku di dunia. Jadi sebenarnya kode etik ini atau citra dan etika itu harus diberikan oleh lembaga yang sudah membentuk yang namanya public relation. Jadi dia harus memikirkan bagaimana dampaknya. Jadi itu akan dibentuk dalam namanya kode etik dan itu diatur oleh lembaga yang yaitu International Public Relation Association atau IPRA. IPRA inilah yang akan nantinya menaungi semua kode etik atau ibaratnya ibunya kode etik dari keseluruhan public relation yang ada di dunia, termasuk juga yang ada di Indonesia. Nah, kode etik inilah yang harus ditaati oleh praktisi PR yang ada dalam lembaga atau perusahaan. Nah, ada beberapa intisari kode etik yang muncul dari IPRA tadi. Jadi beberapa inti dari kode etik yang dibuat oleh International Public Relations Association atau IPRA, yaitu yang pertama adalah integritas pribadi dan profesional, yaitu memiliki standar moral yang tinggi, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Yang kedua adalah perilaku pada klien dan karyawan. Perilaku yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau berseteru, menjaga kepercayaan klien dan tidak menggunakan metode yang menghina. Jadi dalam kode etik yang dibentuk oleh IPRA tadi juga menjelaskan namanya perilaku terhadap klien dan karyawan, yang mana kita harus menjaga hubungan baik dengan klien ini, dengan para karyawan kita, dengan internal publik kita. Jadi kita harus berlaku adil dan tidak berpihak pada sisi manapun, entah pada sisi yang positif maupun yang negatif, yaitu kedua sisi yang mereka saling berselisih. Jadi kita harus bersikap adil untuk menengahi mereka, menjadi bagian mediasi. Jadi kayak jalannya, jembatan bagi seseorang yang berselisih ini, bukan malah berat sebelah. Nah, kita juga harus menjaga kepercayaan dari klien. Jadi dalam kode etik yang dibentuk oleh IPRA ini itu menjelaskan bahwa kita harus menjaga kepercayaan klien, karena klien ini penting dari keberlangsungan suatu hubungan masyarakat, suatu proses humas itu tadi. Karena ketika klien kita itu tidak percaya atau tidak respect dengan kita, dengan humasnya sendiri, itu akan membuat klien bisa kapan saja lepas dari lembaga atau perusahaan kita, karena sejatinya kita yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita. Dan mereka itu bebas bisa kapan saja cabut atau pergi meninggalkan lembaga atau perusahaan kita. Dan kemudian kita tidak boleh menggunakan metode yang menghina. Jadi ketika ada ketidakinginan atau ketidaksukaan atau ketidakcocokan antara kita dengan klien, itu tidak boleh serta-merta menolak atau mungkin jatuhnya menghina. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan perasaan dari klien. Jadi itu pentingnya mengapa ada kode etik itu dibentuk untuk perilaku terhadap klien. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk menghindari reputasi dari lembaga perhumasan. Kemudian adalah yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media.
Nah, seperti yang saya jelaskan di materi-materi awal, media itu merupakan suatu sarana untuk menyampaikan informasi dari lembaga kita kepada publik eksternal. Jadi tanpa media kita tidak akan bisa apa-apa. Bisa, mungkin beberapa percaya bahwa kita bisa kok tanpa media, tapi sejatinya media itu adalah untuk menyebarkan informasi, entah itu bersifatnya umum ataupun bersifat khusus. Nah, khusus ini itu adalah tiap-tiap lembaga. Nah, tiap-tiap lembaga itu pasti membutuhkan media, karena ketika kita ingin menyerang target yang mungkin tidak bisa kita jangkau, tapi media itu sudah bisa menjangkau. Nah, inilah pentingnya kita tahu bahwa dalam pembentukan kode etik oleh IPRA itu ada yang namanya mengatur tentang perilaku terhadap publik dan media, yaitu ada di dalamnya membahas tentang bagaimana praktisi PR harus memperhatikan kepentingan umum dengan privasi orang lain, yang mana PR itu tidak boleh serta-merta hanya ingin mereka memberikan pendapat, memberikan respon dari apa yang kita keluarkan, tapi kita tidak ingin memperhatikan mereka. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus juga memperhatikan, praktisi PR harus memperhatikan bagaimana keadaan mereka, privasi mereka dengan orang lain, seperti itu. Kemudian tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi sebagai seorang praktisi PR yang membutuhkan media, itu justru harus benar-benar memperhatikan keberlangsungan dari hubungan mereka dengan media. Jadi tidak boleh serta-merta ingin segera dipublish beritanya, jadi dia merusak integritas mereka, merusak moral mereka, yaitu dengan menghinanya, dengan mendesaknya, membayarnya, itu justru akan merusak integritas moral mereka sendiri. Jadi itu penting sekali untuk mengetahui perilaku dari publik dan media yang sudah diatur dalam kode etik oleh IPRA. Kemudian juga seperti yang kita tahu, media itu adalah suatu sarana yang menyebarkan berita. Jadi kita ketika memiliki hubungan dengan media, pastinya kita akan mengharapkan berita-berita baik. Nah, dengan adanya hubungan ini kita bisa mengatur. Maksudnya di sini itu kita bisa memfilter berita-berita apa yang sekiranya akan muncul di kemudian hari. Misal berita buruk yang nantinya akan membawa pengaruh buruk oleh yang akan membawa dampak pada media kita, kepada lembaga kita. Dan itu bisa kita atur dengan adanya hubungan ini, dengan adanya kode etik ini. Jadi kita bisa mengatur agar berita buruk tadi tidak dipublish. Maka dari itu pentingnya hubungan antara lembaga dengan media yang diatur dalam kode etik. Jadi kode etik itu tidak hanya mencakup hubungan dengan sama seseorang, tapi juga sama dengan media kita, media yang bekerja sama dengan kita. Kemudian yang keempat adalah perilaku terhadap teman sejawat atau teman sebaya lah ya, bahasa Indonesianya, bahasa sehari-hari kita yang kita kenal, yaitu tidak melukai dengan sengaja reputasi profesional atau praktik orang lain yang sejawat dengan kita. Jadi tidak boleh karena kita iri, mungkin ketika kita sama-sama humas, sama-sama berada di lembaga humas, sama-sama pada titik yang sama, namun dalam kondisi berbeda. Ketika ini mereka unggul, kita kurang dari mereka, kita merusak reputasi mereka dengan hal-hal yang mungkin tidak baik dan atau tidak patut dicontoh. Sehingga itulah pentingnya membentuk kode etik yang mengatur tentang perilaku terhadap teman sejawat. Jadi sebagai seorang praktisi PR, kita itu tidak boleh iri lah ya, bahasanya itu
Jadi kita harus sama-sama bekerja sama seharusnya. Apa yang menjadi kekurangan mereka? Kita harus bantu sebisa kita sebagai teman. Jadi jangan pernah bawa profesi itu ke dalam pertemanan. Jadi ketika kita dalam suatu lembaga, maka kita harus profesional, itu sebagai kehumasan antar humas. Tapi ketika di luar, kita sebagai teman, maka itu tidak boleh menjatuhkan reputasi pertemanan, reputasi profesional teman sejawat kita. Dan juga tidak mengubah karyawan dan klien kita, atau mungkin tidak mengubah seseorang itu, atau tidak merubah posisi teman kita, intinya kayak gitu. Jadi harus benar-benar menjaga etikanya kepada teman kita sendiri. Jadi bukan hanya etika kepada orang yang lebih tua atau mungkin kepada orang-orang penting, tapi kepada teman sebaya, teman yang seumuran itu juga perlu. Nah, keempat intisari tadi itu merupakan dari IPRA, dari kode etik yang dibentuk oleh International Public Relations Association atau IPRA. Yang mana kode etik tadi, intisari kode etik tadi itu wajib ditaati, walaupun itu merupakan aturan yang tidak tertulis atau mungkin juga tertulis. Jadi setiap PR itu wajib mentaati yang namanya kode etik yang sudah dibentuk. Karena kode etik tadi juga tidak hanya mengacu pada keprofesionalan dalam lembaga kepada orang-orang penting, tapi juga dalam public relation. Sebagai seorang praktisi PR, seharusnya menaati seluruh etika secara umum maupun juga yang tidak umum. Jadi ibaratnya yang tertulis, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, atau mungkin etika-etika dalam sosial, dalam lingkungan sosial yang mungkin keseluruhan yang lahir karena adat istiadat setempat. Jadi seorang praktisi PR juga harus mentaati namanya etika, baik secara umum yang diketahui banyak orang maupun yang tidak. Jadi yang mungkin yang diketahui hanya oleh beberapa orang yang sangat memegang teguh terhadap hal-hal seperti kepercayaan tentang orang-orang terdahulu dan sebagainya. Aturan etika yang harus dipahami atau harus disadari oleh praktisi PR itu diantaranya ada yang pertama, good communicator for internal or external public, yaitu menjalin hubungan baik dengan khalayak maupun dengan pengambil kebijakan atau internal public, yaitu mereka-mereka yang ada di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga di luar mereka. Mengapa menjalin hubungan ini penting? Karena public relation itu berkaitan dengan public internal dan eksternal. Tanpa adanya public internal, public eksternal tidak akan maksimal atau tidak akan mendapatkan sesuatu yang maksimal atau mungkin kualitas yang baik. Dan juga sebaliknya, ketika public eksternal itu tidak diperhatikan, publik internal yang diunggulkan, maka kita akan kehilangan yang namanya konsumen. Itulah pentingnya mengapa harus menjalin hubungan baik antara publik yang berkaitan dengan public relation ini. Seperti yang kita tahu, mungkin pemerintah kita harus menjalin hubungan dengan pemerintah. Mengapa? Agar kebijakan yang diputuskan mereka itu sesuai atau mungkin tidak akan bertentangan atau tidak merugikan lembaga atau perusahaannya. Jadi mengunggulkan lembaga atau perusahaannya. Jadi kita harus menjalin hubungan itu tadi agar terbentuk yang namanya manfaat positif dari apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi pentingnya aturan dan etika bagi praktisi PR untuk menjalin hubungan dengan publik pengambil kebijakan dan publik penikmat dari output yang kita keluarkan. Kemudian juga terus melakukan riset untuk mendapatkan data empirik yang berguna untuk kemajuan lembaga. Yaitu adanya good communicator ini adalah untuk melakukan riset untuk mendapatkan data-data empirik tadi.
data-data yang dibutuhkan yang bahkan tidak bisa kita dapatkan secara instan. Jadi kita harus melakukan riset kepada masyarakat untuk kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan mereka, apa yang menjadi kendala mereka, dan apa yang menjadi kritikan mereka terhadap produk yang kita keluarkan. Jadi penting untuk menjaga hubungan antara antara lembaga dengan publik eksternal agar bisa melakukan riset dan bisa mengetahui data-data empirik ini yang nantinya diolah, kemudian dilakukan lagi, kemudian dievaluasi lagi, dan kemudian kita mendapatkan data-data baru lagi. Jadi ibaratnya akan terus mendapatkan pembaharuan. Jadi tidak tetap stuck di situ. Jadi mungkin ketika pada zaman sekarang itu sudah terbiasa dengan internet, mungkin pada tahun 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi semuanya bukan internet lagi, tapi hal-hal yang di sini itu udah kayak berlapiskan internet, tapi kita masih stuck dengan HP, dengan laptop. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita akan terus melakukan pembaharuan. Nah, ini pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara antara lembaga dengan publik internal maupun dengan publik eksternalnya. Kemudian yang kedua adalah tidak terlepas dari faktor kejujuran. Inilah pentingnya faktor kejujuran. Seperti yang dulu saya pernah katakan di materi-materi awal, kejujuran adalah hal yang utama yang harus dipegang teguh oleh suatu perusahaan atau lembaga, bahkan oleh seseorang sekalipun. Mengapa? Karena kepercayaan adalah nomor satu. Ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan orang lain, mendapatkan kepercayaan konsumen, kepercayaan teman, sahabat, orang tua, dan sebagainya, tapi ketika kita menghancurkan, susah untuk membangunnya kembali. Mungkin menurut kalian membangun kepercayaan itu adalah membangun puzzle yang sudah pecah. Mungkin bisa disatukan, tapi tidak akan sama seperti yang sudah ada. Ibaratnya memecahkan keramik yang sudah indah, yang sudah dibentuk, dipanaskan, dicat, dan sudah dijual, namun dipecahkan ketika kita menyatukannya dengan lem, dengan tekad kita, dengan usaha kita. Keramik yang tadinya indah itu tidak akan bisa semulus dari awal yang kita inginkan. Sama seperti kepercayaan, ketika kita menjaganya, namun dalam suatu kesempatan kita melakukan kebohongan, sekalipun kebohongan itu adalah untuk membangun citra sesaat. Mungkin ketika ada ombak permasalahan yang datang pada perusahaan atau lembaga, membuat mereka harus bersikap, oh ini aku harus membuat suatu statement yang mana mereka percaya bahwa kita begini. Jadi membuat statement untuk membangun citra lembaga hanya untuk sesaat, hanya untuk dalam jangka pendek. Namun kemudian hari citra yang dibuat ini diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya, maka ini akan membuat mereka kehilangan kepercayaan konsumen mereka. Itulah pentingnya menjaga kejujuran dalam praktisi public relation di lembaganya dan antara lembaga dengan publiknya, internal maupun eksternal. Sehingga di sini perlu diperhatikan, perlu dipegang bahwa kepercayaan itu adalah yang utama. Kepercayaan konsumen, kepercayaan publik itu adalah yang pertama. Jadi kita harus mempertahankan itu tadi. Semuanya kita harus pertahankan. Kita harus membuat mereka percaya bahwa apa yang kita keluarkan itu selalu sesuai dengan fakta, tidak ada yang dibuat-buat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepada bawahan adanya sense of belong, sense of quality, and sense of responsibility untuk perusahaan. Kemudian menyampaikan info-info penting pada anggota atau kelompok-kelompok penting. Kemudian menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap rasa kemanusiaan atau moral-moral kemanusiaan. Kemudian menguasai teknik dan cara kasus ke kasus, case to case, mengenal batas-batas dari moralitas, penuh dedikasi, dan menaati kode etik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Semua itu adalah aturan etika yang harus disadari oleh praktisi PR.
Setiap negara tentunya memiliki kode etik masing-masing dan termasuk juga Indonesia. Itu memiliki kode etik Perhumas. Perhumas sendiri adalah perhimpunan hubungan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, landasan dari Perhumas ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, Deklarasi ASEAN, dan cita-cita dalam perilaku kehumasan. Perhumas itu mewajibkan semua anggotanya untuk mentaati kode etik dan juga akan memberikan hukuman atau sanksi bagi seseorang yang melanggar kode etik itu tadi. Sama halnya juga seperti kode etik IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Jadi yang dilakukan Perhumas itu sama seperti lembaga lainnya yang menerapkan kode etik dan mewajibkan semuanya untuk mentaati kode etik ini dan akan memberikan sanksi kepada yang melanggarnya. Nah, ada beberapa pasal kode etik Perhumas. Yang pertama adalah mengatur soal komitmen pribadi. Menurut aturan kode etik, anggota Perhumas itu harus memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesinya. Jadi dia harus tahu standar dan reputasi tingginya. Jadi tidak boleh serta-merta hanya melakukan profesinya saja, tapi dia tidak tahu standar dan reputasinya setinggi apa. Jadi itulah mengapa seorang praktisi PR itu perlu memiliki komitmen pribadi, menerapkan standar dan reputasi setinggi mungkin untuk menjalankan profesinya. Kemudian berperan serta dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Jadi bukan serta-merta hanya kode etik yang berkaitan dengan lembaga kita, tapi juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kita bantu memasyarakatkan atau memberitahukan kepada masyarakat kepentingan-kepentingan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara yang serasi untuk terwujudnya persatuan bangsa. Jadi fungsinya dari adanya Perhumas ini adalah untuk menyatukan, untuk mengembangkan hubungan dalam masyarakat agar serasi dan bisa mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua adalah aturan perilaku terhadap klien, sama seperti yang Ipra tadi, yaitu anggota Perhumas harus berlaku jujur kepada klien dan atasan. Jadi mereka harus benar-benar memberikan fakta-fakta, menyampaikan laporan berdasarkan fakta lapangan. Jika memang mengalami kerugian, maka sampaikan. Jika kita mengalami keuntungan yang besar, maka sampaikan. Jadi jangan ada yang ditutupi dan jangan ada yang dilebihkan. Jadi sesuaikan dengan data-data yang ada, sehingga itu akan menjaga humas untuk atau menjaga lembaga untuk tetap ada. Jadi tidak menghilangkan reputasi dari lembaga itu tadi. Kemudian tidak mewakili kepentingan yang bersaing, sama yang tadi, tidak berat sebelah. Jadi kita ada, Perhumas itu ada bukan untuk memihak satu dengan yang lainnya, tapi harus menjadi mediator, jadi jalan tengahnya. Jadi menjadi penengah antara dua yang berselisih. Kemudian anggota Perhumas juga harus menjamin kerahasiaan yang diberikan oleh klien. Jadi rahasia-rahasia apa yang disampaikan oleh klien itu tidak boleh serta-merta kita bocorkan. Jadi seorang humas, seorang praktisi PR harus bisa menjaga kerahasiaan. Kemudian anggota Perhumas juga tidak boleh mengucapkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien. Itulah mengapa pentingnya menjaga etika. Mentaati kode etik ini adalah untuk menghindari perbuatan atau pengucapan yang buruk yang jatuhnya adalah menghina atau merendahkan atau menjatuhkan martabat seseorang atau reputasi seseorang. Kemudian adalah kejujuran yang tadi, yang mana kita harus berlaku jujur dan menyampaikan semuanya sesuai dengan fakta yang ada dan tidak melebihkan atau mengurangi sesuatu yang ada. Harus ada keyakinan bahwa anggota Perhumas tidak akan meminta pada klien atau atasan yang merugikan. Jadi tidak merugikan seseorang atau tidak meminta kepada klien dan atasan untuk mencabut hak-hak orang lain yang akan merugikan orang lain itu sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media. Itu anggota Perhumas itu harus menjalankan profesinya dengan memperhatikan harga diri masyarakat, tidak melibatkan diri dalam tindakan memanipulasi integritas. Jadi harus sesuai, harus jujur, tidak ada yang dimanipulasi dan tidak ada yang tidak ada kebohongan antara Perhumas dengan masyarakat atau dengan yang lain. Anggota Perhumas Indonesia juga tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, ini berkaitan dengan perilaku terhadap masyarakat. Ketika masyarakat ada seseorang yang membutuhkan informasi, yang menggunakan Humas sebagai sumber informasi, maka tidak boleh kita manfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Jadi benar-benar kita harus perhatikan informasi apa yang menjadi hangat, informasi apa yang sedang hangat dibicarakan, informasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kita harus benar-benar perhatikan informasi itu tadi benar atau tidaknya. Kemudian juga anggota Perhumas harus membantu kepentingan orang banyak. Jadi bukan hanya semata-mata untuk kepentingan lembaganya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, tanpa memperhatikan bagaimana perasaan orang lain. Jadi Perhumas itu adalah untuk membantu kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah mengatur tentang perilaku terhadap teman sejawat. Jadi sama seperti IPRA, yaitu praktisi Perhumas itu minimal harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tidak boleh dengan sengaja merusak atau mencemarkan nama baik profesi teman sejawat. Jadi jangan pernah merusak nama baik atau profesi dari teman sejawat kita, karena tanpa teman sejawat kita tidak akan bisa menjalankan profesi dengan baik, karena sejatinya seseorang atau manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi profesi apapun pasti akan membutuhkan orang lain. Sama halnya seperti dokter, itu pasti akan membutuhkan yang namanya pendidikan. Sebelum menjadi dokter juga membutuhkan pendidikan. Nah, pendidikan berasal dari guru dan dosen. Jadi semua yang ada itu akan berkaitan. Jadi jangan pernah merusak nama baik atau reputasi profesi dari teman sejawat kita. Apalagi teman sejawat, teman yang mungkin bisa membantu kita dalam keadaan susah sekalipun. Kemudian adalah praktisi kehumasan tidak boleh mendesak klien untuk menggantikan posisi teman sejawat. Jadi jangan mengandalkan klien atau atasan untuk meminta mereka menggantikan posisi teman sejawat. Jadi kita tidak boleh mempunyai pikiran seburuk itu untuk agar teman sejawat kita kehilangan posisinya. Dan praktisi kehumasan harus mampu bekerja sama dengan teman sejawat. Seperti yang saya katakan tadi, teman itu adalah seseorang yang akan membantu kita. Jadi kita harus pintar-pintar bekerja sama dengan mereka, karena mungkin saja ada informasi yang tidak bisa kita dapat, namun teman kita bisa. Nah, ini adalah bentuk kerjasama, saling mengasihi, take and give. Jadi ada feedback ketika mereka memberikan informasi tidak kita dapat, dia juga memberikan informasi yang mereka butuhkan. Namun tetap menjaga yang namanya kerahasiaan dan nama baik dari perusahaan. Sehingga ketika Anda atau kita dalam menjalankan profesi yang salah satunya perhumasan, maka wajib mentaati kode etik perhumasan dari Perhumas yang ada di Indo dan IPRI yang ada di internasional. Jadi seorang praktisi PR dalam menjalankan profesinya itu tidak boleh terlepas yang namanya kode etik. Dalam menjalankan profesinya itu kita tidak boleh lupa atau melupakan jati diri kita. Jadi tidak boleh bebas sesuka kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan mood kita. Jadi kita harus memperhatikan kode etik dan etika dalam berprofesi sesuai dengan yang ada di Indonesia yaitu Perhumas, dan yang ada di internasional yaitu IPRI atau internasional. Penjelasan saya tentang kode etik dan sumber nilai public relation, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian dan bisa bermanfaat juga, dan saya utamanya dan juga akan berguna bagi kita di masa depan ketika menjadi seorang
calon public relation di entah itu lembaga pendidikan, di lembaga perusahaan yang lain. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Tetap memakai masker dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Dan patuhi protokol kesehatan agar masa pandemi ini bisa berakhir. Dan di tahun 2021 kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, yaitu secara tatap muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.